Hola Mina! Sekarang sudah hari Kamis, itu artinya spoiler Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 341 sudah tersebar di internet. Kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Di chapter 341 kali ini, akhirnya kita diperkenalkan anggota Seven Ryuzen lainnya. Tepatnya 3 anggota Seven Ryuzen lainnya. Pertama, seseorang dengan topeng Tengu yang memiliki bekas tebasan silang di dahi topengnya dan juga 2 tanduk di kepalanya. Dia bernama Hanega Sujijozo. Lalu seorang pria gempal mengenakan pakaian biksu. Dia bernama Okadai Zaemong. Dan terakhir, seorang gadis muda mengenakan pakaian ninja. Bisa dikatakan dia seorang kunoichi atau ninja wanita. Dia bernama Imari Komari. Ditambah Yami Ichika, sekarang sudah ada 4 anggota Seven Ryuzen yang muncul. Artinya masih 3 anggota lagi yang belum muncul. Ketiga anggota Seven Ryuzen itu kini melatih Asta secara bersamaan. Mereka langsung berlatih tanding bersama Asta. Dan saat itu Asta benar-benar tidak berkutik. Dia mendapatkan serangan telak menggunakan Z-Tank dari ketiga anggota Seven Ryuzen ini. Asta pun terhempas dan tumbang seketika. Asta tergeletak di tanah dengan mata putihnya, menandakan dia benar-benar mendapatkan serangan telak dan terluka cukup parah. Pria gempal tadi atau Zaemong berkata, "Kau orang asing yang dikatakan Ryuya-san kan? Selamat datang di Hinokuni." Kita pun masih melihat ada Fumito di sana. Dia berkata kepada Asta, "Kau harus disembuhkan." Saat itu Fumito sudah mengeluarkan gulungan dan ikan-ikannya. Sementara itu ninja wanita atau Komori jongkok di hadapan Asta dan berkata, "Wah, warna rambut ini." Setelah itu di panel selanjutnya Asta terlihat sudah berada di dalam ikan milik Fumito untuk disembuhkan. Asta pun sudah bisa membuka matanya. Dan saat itu Komori masih saja tertarik dengan rambut Asta. Dia bertanya, apakah di negeri Asta semua warna rambut orang sama seperti Asta? Komori pun mengatakan bahwa rambut miliknya bukan asli, tapi diwarnai. Komori ini memang terlihat memiliki warna rambut putih dengan kulit yang sedikit gelap. Kemudian Asta menjawab pertanyaan Komori itu. Dia berkata, "Tidak, ada yang berwarna perak. Ada juga yang berwarna oranye, dan masih banyak lagi." Di sini Asta menyebutkan warna rambut perak keluarga Silva dan oranye keluarga Vermilion. Komori sangat excited mendengar cerita Asta. Dia berkata, "Apakah itu serius?" Lalu Haneda atau pria bertopeng Tengu tadi berkata kepada Komori, "Apa yang kau lakukan dengan riasan dan pakaian yang mencolok dan aneh itu? Bahkan jika kau seorang ninja, apakah dengan pakaian seperti itu kau terlihat seperti seorang ninja? Cara berpakaianmu itu aneh." Hanega ini mengomentari riasan Komori yang memakai jepit rambut dan juga pakaian ninjanya yang memiliki motif bunga. Komori tiba-tiba tersenyum, lalu menghampiri Haneda dan memberinya sebuah jepit rambut. Sontak Haneda terlihat malu. Di sini mereka bertiga saling berbincang dan bercanda satu sama lain. Ryu berkata kepada Asta, "Mereka orang yang menarik kan?" Ryu pun meminta maaf kepada mereka bertiga karena meminta bantuan di saat mereka sibuk. Mereka bertiga hanya tersenyum, lalu berkata kepada Asta, "Demi Tuan Ryuya, jadi apakah kau ingin melakukannya lagi?" Dan Asta pun berteriak, "Aku mohon." Pelatihan pun dimulai lagi, tapi kali ini dilakukan secara off-screen. Kita hanya diperlihatkan Asta sudah dalam keadaan terkapar di atas sebuah batu besar. Asta berkata, "Mereka benar-benar menghajarku. Di antara mereka tidak ada yang menggunakan sihir atau yang di sini mereka sebut Yoryoku. Tapi Z-Tank ini sangat luar biasa. Ketika bertarung jarak dekat dengan mereka berempat, aku menemukan sesuatu. Ternyata ada perbedaan jenis dan cara dalam menggunakan Z-Tank, tergantung pada orangnya. Untuk Z-Tank yang meningkatkan kekuatan menjadi 10, beberapa orang menendangkan kekuatan dengan nilai 5 dilakukan 2 kali secara berurutan. Tapi beberapa orang juga melancarkan kekuatannya dengan nilai 2 dilakukan 5 kali secara berurutan. Lalu aku pun harus berlatih memanfaatkan celah pada musuh yang bisa dikatakan sangat sulit karena aku harus bisa mengeksekusi Z-Tank yang sempurna." Saat itu Asta hanya bisa termenung, menatap langit yang berawan, dan dia memikirkan rekan-rekannya di kerajaan Clover. Dia penasaran dan bertanya-tanya apa yang sedang semuanya lakukan di kerajaan Clover. Tapi kemudian tiba-tiba datang Ichika menghampiri Asta. Asta terlihat kaget, lalu dia menyapa dan berkata, "Ichika, Sang, Dono, Chang?" Di sini Asta kebingungan memanggil Ichika dengan sebutan Sang, Dono, atau Chang. Ketiga nama panggilan itu biasanya tergantung umur dan tingkat hormat. Kemudian Asta berkata lagi, "Aku berumur 18 tahun. Bagaimana denganmu?" Ichika menjawab bahwa dia berumur 24 tahun. Asta sedikit terkejut karena awalnya dia mengira mereka seumuran. Di sini Ichika terlihat kesal. Dia berkata, "Jadi kau kira aku semuda dirimu?" Asta berkata, "Tidak.
Maksudku kau awet muda. Kemudian Asta memanggil Ichika dengan sebutan Ichika Nesang atau Kak Ichika. Tapi Ichika meminta Asta untuk memanggilnya dengan sebutan Ichika saja. Setelah itu Ichika mengutarakan tujuannya bahwa dia diminta Ryuya sama untuk menjaga Asta. Ichika di sini mulai bercerita tentang Ryu. Dia berkata, Ryuya sama sebenarnya saat ini sedang sibuk walaupun penampilannya seperti itu. Dia mengabdi di pemerintahan Hinokuni yang masih labil. Dia menggunakan Tengensu atau Clairvoyant untuk memerintah negeri ini. Mata kanan Ryuya sama bisa melihat setiap kejadian yang akan terjadi di masa sekarang. Asta tidak mengerti apa yang dimaksud Tengensu. Dia berkata, apa itu maksudnya? Apakah itu luar biasa? Kemudian Ichika berkata, kau bodoh. Ichika pun terlihat marah. Dia menggebu-gebu dan kembali berkata, walaupun Ryuya sama tidak memiliki kekuatan sihir, tapi dengan Tengensu, kebijaksanaan, dan popularitasnya dia bisa menyatukan Hinokuni pada masa kekacauan atau bergejolak. Bisakah orang asing dan pecundang seperti dirimu mengerti hal itu? Tidak, kamu tidak bisa. Ryuya sama benar-benar luar biasa. Setelah itu, emosi Ichika mulai sedikit mereda, dan dia kembali berkata, aku diberitahu oleh Ryuya sama untuk melatihmu. Aku sebenarnya tidak menyukaimu, tapi demi dia, aku akan melakukannya. Sejauh itulah aku mempercayainya. Sebenarnya bukan karena dia seorang shogun semata, tapi karena dia juga menyelamatkanku. Aku berhutang banyak kepadanya. Asta pun tersenyum mendengar ucapan Ichika. Kemudian Asta berkata, teman masa kecil Kapten Yami dan adik perempuannya, keduanya benar-benar orang yang luar biasa. Kalian berdua memiliki ki yang menyerupai ki milik Kapten Yami. Kapten Yami adalah orang pertama yang mengakui mimpiku. Dia menciptakan jalan menuju mimpiku, dan aku benar-benar berhutang banyak kepada Kapten Yami. Kakakmu adalah kebanggaan skuad Black Bull, meskipun dia keras, kasar, dan kejam. Tapi mengejutkannya di sini setelah mendengar ucapan Asta, Ichika justru meminta Asta untuk berhenti. Dan itu membuat Asta keheranan. Ichika berkata, berhenti membicarakan orang itu. Asta berkata, orang itu? Maksudmu Kapten Yami? Kenapa? Apakah kau tidak tertarik berbicara tentang kakakmu sendiri? Walaupun respon Ichika seperti itu, Asta masih saja tetap membicarakan Kapten Yami. Dia berkata, ngomong-ngomong, aku yakin Kapten Yami hanyut ke kerajaan Clover setelah kapalnya rusak saat sedang memancing. Tapi dia mungkin hanya mengatakan hal-hal secara acak saja. Di sini Ichika memperlihatkan wajah yang menakutkan. Dia semakin marah, lalu mengatakan bahwa Yami adalah sampah terburuk. Jadi dia tidak ingin mendengarkan cerita tentangnya. Sontak Asta semakin keheranan. Dia berkata, bagaimana kau bisa mengatakan hal itu sebagai adik perempuannya? Memang benar Kapten Yami orang yang sangat kacau dan berantakan. Tapi sebelum Asta melanjutkan ucapannya, Ichika memotongnya dan berkata, itu telah membunuh seluruh keluarga dan juga klan. Setelah itu kilas balik Yami dan Ichika pun dimulai. Ichika kecil mengejar kakaknya Yami dan berteriak, kakak! Yami menoleh dan berkata, menjauhlah Ichika. Panel itu pun mengakhiri chapter 341 kali ini. Sebenarnya banyak hal menarik untuk dibahas di chapter kali ini, seperti anggota Seven Ryuzen yang muncul dan teknik menggandakan kekuatan ki. Tapi fakta paling menarik di chapter ini jelas tentang masa lalu Yami yang dikatakan dia sebagai pembunuh seluruh keluarga bahkan klannya sendiri. Sebenarnya kita tidak asing dengan jalan cerita seperti itu. Dalam series Naruto, Uchiha Itachi membantai klannya sendiri yaitu klan Uchiha termasuk keluarganya. Lalu di series Jujutsu Kaisen, Genin Maki membantai klannya sendiri yaitu klan Genin. Dan kali ini Yami dikatakan membantai klannya sendiri yaitu klan Yami atau keluarga Yami. Masih menjadi misteri atas dasar apa dan alasan apa Yami membantai keluarganya sendiri. Tapi dengan terungkapnya fakta ini, serpihan-serpihan misteri mulai terhubung satu sama lain. Mulai dari Hinokuni yang trauma dengan orang asing, Ichika yang diselamatkan oleh Ryuya, jantung iblis yang terlihat ada di dada Yami saat arc invasi kerajaan Spade, dan bahkan dengan sihir kegelapan itu sendiri. Semuanya sepertinya saling terhubung. Saya pribadi sebenarnya tidak yakin jika Yami membunuh keluarganya, karena kita tahu sifat Yami sendiri itu seperti apa. Pasti ada alasan utama jikapun dia harus terpaksa melakukan hal itu. Mungkin sama seperti Itachi, semuanya dilakukan untuk melindungi sesuatu. Di sini saya memiliki 3 kemungkinan tentang apa maksud Yami membunuh keluarga dan juga klannya sendiri. Pertama, Yami benar-benar membunuh keluarganya sendiri, tapi saat itu dia dipengaruhi oleh sesuatu, dan bisa saja dia dipengaruhi oleh sihir kegelapan yang dia miliki. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saat arc invasi kerajaan Spade, Mori sempat mengatakan satu hal menarik tentang sihir kegelapan Yami ini. Dia berkata, Yami adalah orang terpilih untuk mendapatkan sihir kegelapan. Tanyaannya,
terpilih oleh siapa? Nanti kita akan jawab. Menurut Morris, dengan sihir kegelapannya itu, Yami akan membawa kematian, keputusasaan, dan kegelapan ke dunia. Nah, dari ucapannya itu bisa saja menjadi bukti bahwa sihir kegelapan ini benar-benar memiliki sisi gelap yang bisa membuat penggunanya jatuh ke dalam kegelapan dan memberikan keputusasaan bahkan kematian untuk orang lain. Jika bukan dipengaruhi oleh sihir kegelapan, bisa saja sesuatu dalam dirinya yang mempengaruhi Yami untuk membunuh keluarga dan juga klannya sendiri. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Di sini entah kenapa saya teringat jantung hitam yang tiba-tiba muncul ketika Ark invasi kerajaan Spain. Bagaimana jantung hitam itu ternyata sudah ada sejak Yami kecil, bahkan sejak Yami dilahirkan. Dan saya yakin ada koneksi atau hubungan antara jantung hitam itu dengan sosok iblis. Lagi-lagi saya di sini mengatakan bahwa iblis itu kemungkinannya adalah Lucifugus. Saya sudah banyak menjelaskan tentang teori hubungan antara Lucifugus dengan Yami ini. Kalian bisa cari di playlist Black Clover. Selain kekuatan Yami yaitu sihir kegelapan yang mirip dengan sihir Lucifugus, Lucifugus pun pernah diperlihatkan membantai satu keluarga atau satu klan, yaitu keluarga Faust. Lucifugus inilah yang memilih Yami untuk bisa mendapatkan sihir kegelapan. Caranya seperti apa, saya pun masih belum mengetahuinya. Dan hal ini jugalah yang membuat Yami menyuruh adik kecilnya yaitu Ichika menjauh darinya. Kemungkinannya saat itu dia tidak ingin melukai Ichika secara tidak sadar ketika dia terlalu dekat dengan Ichika. Kemudian kemungkinan kedua, Yami sebenarnya tidak membunuh keluarganya, tapi justru orang asing yang masuk Hinokuni yang membunuh keluarga Yami. Di mana saat itu orang asing itu membuat kekacauan juga di Hinokuni hingga para penduduk trauma. Dan orang asing itu mungkin saja berhubungan atau berkaitan dengan Lucius. Saat itu ketika terjadi pembantaian keluarga Yami, Ryu berhasil menyelamatkan Ichika, sementara Yami sudah pergi terlebih dahulu setelah menyuruh Ichika pergi menjauhinya. Sehingga pembantaian keluarga yang dilakukan oleh orang asing itu, Ichika lampiaskan kepada Yami. Karena saat mereka dibantai oleh orang asing, Yami justru pergi meninggalkan mereka. Kemudian satu kemungkinan terakhir, bagaimana jika yang membunuh keluarga Yami itu justru adalah Ryu? Dan karena Ichika saat itu masih sangat kecil, Ryu dengan mudah memanipulasinya dan bertindak seolah-olah dia menyelamatkannya. Karena semakin kesini, Ryu ini terlihat sangat mirip dengan Julius. Ichika sangat mengagumi Ryu, sama halnya seperti Asta yang sangat mengagumi Julius. Tapi kekaguman Asta itu dikhianati oleh Julius atau Lucius. Nah, bagaimana jika Ichika pun ternyata bernasib sama seperti itu? Sangat mungkin terjadi. Kita tunggu saja chapter 342 selanjutnya untuk melihat seperti apa kilas balik Yami dan Ichika ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan spoiler Black Clover chapter 341. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.